pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait mantan Rektor Unila yang menjalani sidang vonis hari ini. Jelang sidang vonis, mantan Rektor Universitas Lampung Karomani berharap majelis hakim memberikan putusan terbaik. Karomani mengaku dirinya hanya berserah dan mengikuti garis takdir Tuhan terkait putusan yang akan dibicarakan hakim terhadap perkara yang sedang ia jalani. Seperti diketahui di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diagendakan menggelar sidang putusan terhadap 3 terdakwa kasus perkara suap penerimaan mahasiswa baru Unila pada tahun 2022 pada Kamis 25 Mei 2023. Adapun 3 terdakwa yang dimaksud yakni mantan Rektor Unila Karomani, mantan Warek 1 Unila Heriandi, dan ex-Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Pantauan Tribun Lampung ketika ketiga terdakwa ini tiba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiganya turun dari mobil Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian bersenjata lengkap. Ketiga terdakwa terlihat menggunakan rompi kuning KPK dengan tangan terborgol. Selanjutnya, ketiga mantan pejabat Unila itu kemudian digiring menuju ruangan penahanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebelum menjalani sidang putusan. Menjelang menjalani sidang vonis, Karomani menyampaikan harapannya. Seperti yang diketahui, mantan Rektor Unila Karomani ini dituntut 12 tahun penjara atas perkara dugaan suap PMB Unila, sementara terdakwa Heriandi dan Muhammad Basri masing-masing 5 dituntut 5 tahun penjara. Petugas, silakan tolong kursi yang dari kursi yang cari kursi di ruangan di atas. Ya Pak. Yes. Di PPSP coba bikin juga kursinya. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih.
Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SMPTN sebelum tanggal 12 Juni 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi dari para rektor pemimpin PTN. Petugas, ada kolom kursi yang cari kursi yang terbaik. Cari kursi di ruangan di atas. Iya Pak. Yes. Di PTSP coba bikin juga kursinya. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah yang Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Ya, selalu semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Bang. Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang.
Cari kursi di ruangan di atas. Iya Pak. Yes. Di PTSP coba bikin juga kursinya. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor
dan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wih, aduh. Prof, kata-kata. Apa yang ingin kita sampaikan, Prof? Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Tugas pada kolom kursi yang dari kursi yang Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi
bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah Bang. Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum berkenaan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat. Bahwa
pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN di Matur. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Betul lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh
USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain secara bukti surat dan
Kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga
menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa
status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat.
bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah
telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah yang Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan
Kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik aktivitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik aktivitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah.
Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN di Motor. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T terdepan
terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya aja, Bang. Foto lah, kacamatanya aja, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapannya. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah.
bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain secara bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN.
Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Bang, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan
merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta aklamasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta aklamasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang.
menilai para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan.
semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Bang, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit kompor permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal,
bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti
nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah Bang. Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan
dalam ujian SNMPTN Barat bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang didulukan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN.
Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan
Tolong dirapikan ya. Kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik aktivitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Yaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum di persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juni 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan ini, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga
menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah kacamatanya gitu bang. Wile. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Bang, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain setara bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum di persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T,
yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya aja, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Bang, Prof. gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa
yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah Bang. Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Bang, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan civitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian,
maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya aja, Bang. Foto lah, kacamatanya itu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan.
minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain setara bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya aja, Bang. Foto lah, Kacamatanya aja, Bang. Aduh.
Prof, kata-kata. Apa yang ingin kita sampaikan, Prof? Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari
RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi. Yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata apa yang ingin kita sampaikan, Prof? Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2.
bahwa titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya aja, Bang. Foto lah, kacamatanya itu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Bang, Prof. gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi, mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa
mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan bertindak yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan
Sivitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Sivitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkopimda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah yang Kacamatanya ge, Bang. Wile. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
saksi lain secara bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wih, aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan.
semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Bang, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkopimda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal,
bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Bang, Prof. gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti
nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan
dalam ujian SNMPTN Barat bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN di Motor. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN.
Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan
Kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan ini, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah emang. Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juni 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga
menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wih, aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga PTN, tenaga pendidik, civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T,
yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Iya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Bang, Prof. gimana, Bang? Ada kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada
agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN Dimatur. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi bahwa status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih.
bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga pekerja tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan ini, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila,
dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juni 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan ini, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah yang Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya.
Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Bang, gimana, Bang? Sehat. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit kompor permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. Empat, titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek
terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi. Yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal 10 berkenaan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga PTN tenaga pendidik civitas akademika PTN.
3. Titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, Kacamatanya ge, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan dari mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi.
Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni, kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Ada kenapa-napa deh. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan Civitas Akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri
bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat. Bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompida, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah yang Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. siap, amin Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa deh? Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang.
tersurat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juni 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik aktivitas akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan.
semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana bang? Sehat. Kenapa-napa deh. Kondisi kita siap bang menjalani ponis bang. Siap bang. Rektor Unila, para saksi lain serta bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerima mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali untuk lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerima mahasiswa pada PTN terkait penerima mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3TRR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait
terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau bina lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Sehat selalu semuanya ya. Amin, Prof. siap, amin Prof. Bang, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek? Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan dalam ujian SNMPTN Barat, bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu satu, putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. Dua, titipan anak atau keluarga tenaga pendidik civitas akademika PTN. Tiga, titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Kota, Gubernur dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah, bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti
nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi dan atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari LTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Yaka kacamatanya gitu, Bang. Foto lah, Kacamatanya gitu, Bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada harapan. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Sehat. Kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani ponis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan kami lanjutkan. Minimal berdasarkan pasal hukum dan persidangan yang diperoleh dari afirmasi menurut pemahaman rektor PTN Unila dan aktivitas akademika PTN Unila dikaitkan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, bahwa tahap afirmasi atau bina lingkungan merupakan tahap pemilihan peserta ujian yang diluluskan berdasarkan keputusan atau pilihan dari rektor PTN dengan mempertimbangkan kendali mutu lulusannya. Adapun daya tampung untuk tahap ini ditentukan sendiri oleh para rektor PTN. Tahap ini dilakukan melalui sistem yang telah dikembangkan oleh USK dengan meminta para rektor masing-masing PTN memilih peserta afirmasi yang akan diluluskan setelah dipilih. Maka kemudian para rektor PTN mengkonfirmasi mensubmit tombol permanen setelah seluruh calon lulusan ditentukan oleh rektor PTN. Dengan demikian, maka akan mengunci hasil peserta afirmasi yang telah dipilih. Bahwa menurut sistem penerimaan mahasiswa pada PTN terkait penerimaan mahasiswa dengan sistem lain dikenal dengan adanya kuota afirmasi. Kuota afirmasi adalah merupakan daya tampung atau kuota peserta yang kelulusannya ditentukan sendiri atau dipilih oleh rektor PTN. Kuota tersebut besarnya sekitar 30% dari daya tampung total masing-masing prodi yang disediakan
dalam ujian SNMPTN Barat bahwa pemilihan peserta afirmasi hanya dapat dilakukan terhadap calon peserta afirmasi yang telah didaftar oleh para rektor PTN ke dalam sistem TIK SNMPTN sebelum tanggal 12 Juli 2022. Bahwa alasan dan tujuan diadakannya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir, yaitu 1. Putra daerah peserta lain dari lokal daerah PTN yang berada agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN yang dimaksud. 2. Titipan anak atau keluarga tenaga pendidik Civitas Akademika PTN. 3. Titipan dari mitra PTN, Forkompinda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan lain-lain. 4. Titipan dari pejabat polisi daerah. Bahwa berdasarkan Mendikbud Ristek Dikti nomor 27 tahun 2018 tentang afirmasi pendidikan tinggi, bahwa status afirmasi atau mahasiswa yang diterima pada status afirmasi pada perguruan tinggi negeri hanya dapat diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria 3T, yakni kami ulangi, kriteria 3T RR, yakni daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Nizam MSc PhD dari RTMPT dan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti terkait penerimaan mahasiswa PTN dengan menggunakan jalur kuota afirmasi, yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal, bahwa terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menurut pemahaman para rektor pemimpin PTN dan para akademika PTN, tidak ada peraturan baku dan tegas terkait dengan kriteria penentuan peserta afirmasi atau dengan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab kewenangan diskresi. Woi, pakai Bang Jaka kacamatanya ge, Bang. Foto lah, kacamatanya gitu bang. Wile. Aduh. Prof, kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Semuanya ya. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Sabar, Prof. Gimana, Bang? Enggak ada kenapa-napa, Dek. Kondisi kita siap, Bang, menjalani vonis, Bang. Siap, Bang. Rektor Unila, para saksi lain serta alat bukti surat dan Tolong dilakukan.